Nah, bagus. Begitu. Urusan yang depan, urusan yang belakang, urusan Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu yang kami hormati Bapak Kapolsek, ada di sekalian, teman sekalian. Pertama, insya Allah ini ada kegiatan bagi takjil. Sebelum pembagian takjil ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Tetap semangat ya. Ayo. Selamat sore. Sore. Tetap semangat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Sekolah SMP 1 Banjarmangu, beserta Ibu apa yang mewakili. Yang kami hormati dari Pak Andarame, diwakili Pak Diat Babinsa, seluruh anggota Dewan Guru dan anak-anakku sekalian. Kami dalam rangka mau bagi takjil khususnya dari SMP 1 Banjarmangu. Oke. Kelas berapa? 8. Nah ini tolong adik-adik sebagai generasi penerus. Ini kemarin sudah diajarkan pelajaran tatap muka. Namun demikian karena situasi masih pandemik, mari kita gelurakan jaga kesehatan kebersamaan. Jangan lupa 3M. Apa 3M? Angkat tangan yang tahu. 3M. Ya, jawab yang tegas. Ya. Menjaga jarak. Ya. Cuci tangan. Ya, terima kasih. 3T siapa? Yang tahu 3T? Tracking, tracing, dan treatment. Ya. Nanti tak tambahin 2M ya. Berarti nggak boleh mobilitasi, nggak boleh apa satunya. Mencuci tangan, menjaga jarak, ya, menggunakan masker, tidak boleh mobilitasi. Yang satu apa? Berkerumun, hindari kerumunan, ya. Jangan sampai kita tertular dari COVID-19. Setuju? Jangan sampai tertular. Ya. Maka dari itu tetap belajar, namun demikian kalau habis mainan HP, jangan lupa cuci muka, jangan terlalu lama. Berapa jam main HP, cuci muka, istirahat, dan jangan sampai menggunakan HP pada saat lampu mati. Paham? Ya, tetap semangat adik-adik sebagai generasi penerus. Jangan lupa, jangan kendor, sampaikan pada orang tua, saudara, kita selalu gunakan masker. Ya. Jadi itu pesan dari Pak Kapolsek, itu aturannya jelas. Oke. Jadi semua diatur. Itu aturannya di situ. Barang siapa yang tidak pakai masker, ya. Yang berikutnya, taatilah, ada 3 juga. Kalau di rumah taat sepatah. Kalau di jalan pada taat aturan lalu lintas. Maka dari itu yang masih muda-muda, kecil-kecil, SMP, jangan sampai, kalau bisa minta diantar, gunakan helm, pakai masker. Jangan naik motor sendiri-sendiri karena belum cakap secara usia, belum. Tapi secara naik motor sudah bisa. Tapi hati-hati, ya, jangan sampai terjadi kecelakaan yang menimpa di SMP 1 Banjarmangu. Karena itu penting. Dan sampai pintunya selalu dikunci. Jangan sampai ada kompor tungku yang nyala. Itu menghindari bahaya kebakaran. Oke? Itu semuanya. Laksanakan ikan sepat, ikan gabus. Tapi namun demikian, nanti Pak Polisi, Pak Tentara mendampingi adik-adik sekalian. Yang tidak pakai masker nanti kita kasih masker. Maskernya dari Pak Polisi. Paham nggih? Itu dari saya, utamakan keselamatan di jalan, hindari amarah karena ini bulan puasa. Paham? Nanti kalau ada, kita niatnya ibadah.
karena waktunya udah sore, 4:30 sesuai jadwal kita laksanakan. Sebelum melaksanakan mungkin ada tambahan Pak Toto, tapi sebelumnya kami pimpin doa dulu. Siap gerak agar diberi kesehatan, kewarasan, kelancaran. Berdoa mulai. Selesai, istirahat tempat gerak. Terima kasih Pak Kapolsek sudah pembinaan. Bapak Kapolsek yang kami hormati, Bapak Wakil Bapak Kamil dan teman-teman sekalian dan juga saudara sekalian. Untuk secepatnya kita akan melakukan kegiatan bagi takjil. Nanti teknis nanti dibagi menjadi 3 lah. Ada yang sini, ada yang sini, ada yang sana. Jadi nanti dibagi, misalnya kelompok sana Helia ke sana, Helia kecuali Helia nanti pegang foto. Sana laki-laki bisa sebelah sana semua ya. Itu kecuali Afu nanti sama itu nanti ada yang penting ya. Gitu ya, paham ya? Oke. Mungkin yang sebelah sini dari arah sini ya. Iya. Terus sebelah sana dari arah sana mau ke sini. Iya. Ya. Tapi kalau arah ke sana nanti yang ngasih sebelah sana. Terus dari Karangkobar sana 4 atau dari 4. Jawab dia. 3 aja. 3. Yang dari Karangkobar sebelah sana. Ya. Karangkobar sebelah sana. Ya, dari arah Karangkobar. Terus dari arah Wonodadi sini. Ya. Misalkan dari arah Wonodadi mau ke Banjarmangu, berarti sebelah sini, ya Pak Desi, Pak Diat ya, Pak Ari. Nanti terus dari Banjar mau ke arah Wonodadi itu. Tapi kalau mau ke arah Karangkobar biar dikasih yang dari sebelah sini, ya. Berarti paham ya? Berarti tak bagi 4 nanti, sana, sini, situ. Paham ya? Oke. Sedikit menambahkan Pak Toto, demi kelancaran arus lalu lintas ini kan rada padat ya. Yang pertama kita jaga kelancaran arus lintas, yang kedua keselamatan diri sendiri. Jadi nanti pada waktu pembagian takjil itu ketika Pak Polisi sedang menghentikan menghentikan kendaraan, seumpama dari kendaraan arah mana tadi saya hentikan untuk kelancaran kendaraan yang dari sana, maka yang dari mana tadi silakan bagi takjilnya. Begitu pula sebaliknya, ketika saya hentikan kendaraan yang dari arah Karangkobar, yang dari Karangkobar action, yang dari Banjar juga action, dan sekarang hujan. Begitu. Itu saja mungkin Pak Toto. Monggo. Langsung aja Pak. Ya, untuk memulai kita semuanya siap. Berjalan. Berjalan langsung dibagi. Nunggu sebentar saja nunggu. Ya ada 5 menitan. Ini paling hujan awal jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita telah memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang saya hormati, kita berada di pertigaan Banjarmangu tentunya. Untuk masyarakat Banjarnegara pasti tahu daerah ini, karena di pertigaan Banjarmangu ini adalah tempat yang strategis untuk dijadikan rest area. Ketika Bapak Ibu menuju ke Dieng atau ke Karangkobar atau dari Banjarnegara menuju Wanadadi, ini adalah tempat yang sering dilalui oleh para pengendara. Di samping kita sudah hadir Kepala Kepolisian Sektor Banjarmangu, beliau AKP Bapak Suharno, Sarjana Hukum. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Sujiat, Babinsa Koramil 13
13 Banjarmangu. Alhamdulillah pada sore hari ini Senin Tanggal 3. oh iya. Alhamdulillah pada sore hari ini tanggal 3 Mei dengan rasa bahagia kita bisa bertemu bertatap muka dengan Kapolsek dan Babinsa Koramil 13 Banjarmangu, tepatnya di lokasi ya di depan Polsek Banjarmangu. Sebelum kita mulai ini lebih baik perkenalan dulu guys. Bapak Suharno, AKP Suharno Sarjanapun. Nun sewu, saya mohon perkenalan sedikit dari Pak Harno. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suharno, pangkat Ajib Komisaris Polisi, Jabatan Kabupaten Banjarmangu. Alhamdulillah sampai sekarang saya bahagia bersama anggota dan selalu bersinergitas dengan tim Satgas Gugus Kecamatan antara lain dari Koramil, Banjarmangu bersama stafnya, Pak Camat bersama stafnya dari tim medis, karena di masa pandemi ini kita tidak lupa Bu Ratna sampai satu Banjarmangu. Kami mohon kerjasamanya untuk dukungannya disampaikan karena ini kan nomor 4 2020 kemarin karena ujian dipertemukan tatap muka. Namun demikian jangan lupa tetap berketat sesuai aturan-aturan yang berlaku, yaitu Instruksi PJ nomor 6 2020 tentang kesehatan. Di masa pandemi ini jangan lupa tetap 3M dilaksanakan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, jangan sampai kerumun, supaya apa? Jadi terhindar dari wabah. Dari manapun berada, kita jangan lupa sering cuci tangan, jangan berkerumun. Walaupun di sekolah, tolong dukungannya. Kami selaku tim gugus kecamatan bidang penanggulangan COVID-19 itu sudah hampir kurang lebih setahun ya, saya bergelut terus menerus. Namun demikian kalau masyarakat disiplin dan disampaikan pada anak didiknya supaya tetap semangat, jangan merasa takut dan jangan kendor dimanapun berada. Di rumah taatilah orang tua, di jalan taatilah aturan lalu lintas yang ada, di sekolah tetap semangat melakukan belajar, jangan lupa sesuai akreditasi kita yang dirasakan oleh tim Satgas Gugus dengan aturan yang berlaku tentang kesehatan. Ya tetap jaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker. Siapa yang menanggulangi dari diri kita sendiri? Itu mungkin cita-cita saya dan harapan saya. Kalau semua dilaksanakan dari pihak sekolah, insya Allah nanti kita tular sama di rumah dengan keluarga, teman main gitu. Dan diimbau karena itu anak-anak masih di bawah umur, ini bulan puasa, sebentar lagi menghadapi hari raya Idul Fitri, jangan hura-hura gunakan motor, taatlah aturan lalu lintas yang ada, gunakan helm, surat-suratnya jangan lupa. Dan kalau SMP memang belum boleh itu, jadi tolong sekali disampaikan dari kelas. Mungkin dari saya itu di 10 hari terakhir mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kewarasan. Dan apabila ada saudara orang tua yang mudik, tetap memberitahu adanya posko PPKM yang ada di desa untuk mendata. Karena apa? Wabah penyakit ini kita tidak tahu. Mungkin di sini imunnya kuat, orang itu imunnya kuat, tapi yang belum tidak kuat nanti tertular. Jadi karantina dulu, nanti sama-sama menjaga. Oke? Itu awal dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dari himbauan sekaligus perkenalan dari Kapolsek Banjarmangu. Berikutnya
Babinsa Koramil 13 Banjarmangu, Bapak Sujiat, monggo mungkin suka duka dan selama menghadapi masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Sujiat, asli dari Kelapok, untuk kerja anak muda hubungan mungkin baru satu ya Bu ya. Alhamdulillah. Suka duka kerja di Banjarmagu banyak sukanya lah Bu ya. Dan ini saya mohon kerjasamanya antara Koramil, Polsek, dan SMP untuk mempererat hubungan lah, menjaga sinergitas di masa COVID ini untuk bisa menjaga aturan-aturan yang telah dibuat dari pemerintah pusat, terutama dengan 3M dengan namanya 2M. Jangan lupa selalu menekankan pada murid-muridnya Bu ya. Jangan lupa dan jangan lupa menjaga kesehatan. Walaupun ya jaga di antara murid itu kan tetap berbeda-beda desa Bu ya. Terutama itu selalu diutamakan dalam tahap sekolah. Menjaga, jangan lupa. Yang kedua, bepergian jangan selalu lupa memakai masker Bu ya. Utama masker itu penting sekali untuk menjaga hubungan antara satu dan yang orang lain. Kira-kira ya cuaca untuk pertemuan dari Pak Polsek sudah banyak sekali, sama lah ya. Saya tutup dengan masalah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sujiat. Dari Polsek dan Koramil tentunya bersinergi menjadi satgas yang utama untuk COVID-19. Dan berikutnya, mungkin ada kendala atau hambatan, kembali kepada Bapak Kapolsek, ada kendala atau hambatan yang dihadapi selama masa pandemi ini Pak? Ya alhamdulillah kalau kita selalu bersinergis, memang semua untuk saat ini berjalan lancar semua Bu. Namun demikian hambatan pasti ada. Ya karena situasi kondisi di daerah kita, daerah pegunungan, mungkin curah hujan, kadang longsor. Namun demikian berkat dengan kerjasama sinergitas antara TNI, Polri, dan gugus tugas kecamatan termasuk kesehatan, semua kita bisa tangani bersama-sama. Yang terpenting, mari kita sama-sama. Jadi beban tugas ini di masa pandemi bukan karena tugas TNI Polri saja, namun ini tugas kita semua untuk menanggulangi wabah COVID ini. Kalau kita selalu disiplin tentang prokes 3M tadi, insya Allah mungkin COVID itu bisa cepat atau lambat pergi dari khususnya Banjarmagu ini. Harapan kami, apalagi kita selalu sinergitas antara pendidik dengan siswa, aparat, dengan Toga Thomas itu. Ya, jadi selalu kita komunikasi sinergitas lebih utama. Kalau kita dengan TNI Polri dan kita sendiri juga nanti selalu apa ada hal yang tidak diinginkan kita sampaikan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, harapan kami itu. Jadi selalu tolong jangan kendor di masa pandemi ini. Dan jangan lengah, nggak usah pergi jauh-jauh. Insya Allah semuanya diberi kesehatan. Terima kasih Bapak Kapolsek. Jadi pesan yang pertama harus tetap menjaga 5M ya, dari kemudian kita sebagai masyarakat harus bersinergi, apalagi kita dari SMP Negeri 1 Banjarmangu siap untuk melaksanakan pendidikan, melaksanakan tatap muka sesuai dengan prokes yang ada. Kami di sekolah juga tetap menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak.
Dan kami tidak ada istirahat Pak, langsung. Jadi pembelajaran dari jam 7.30 sampai 11.30. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Minggu kemarin kami melaksanakan dengan kelas 9, untuk minggu ini dan minggu depan kelas 7 dan 8. Kemarin baru saja selesai ujian sekolah, seperti itu. Kemudian berikutnya kami ingin mendapatkan tanggapan, bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan pembagian takjil oleh OSIS SMP Negeri 1 Banjarmangu. Biasa kita sebut singkat Spensa Baru. Dan ada jargonnya Bravo. Ya, Spensa Baru, Bravo. Ya, Bravo itu ada artinya Pak. B-nya itu, R-nya itu religius, A-nya itu aktif, ya, itu visioner, dan O optimis. ini Ketua OSIS SMP Negeri 1 Banjarmangu, namanya Mbak Awalia. Ya, oke. Itu penjelasan tentang Bravo Spensa Baru. Semoga bisa menjadi Bravo juga seperti Polsek Banjarmangu dan TNI Koramil. Oke. Dan saya tanggapan untuk kegiatan pembagian takjil ini menurut Bapak bagaimana? Ini kebetulan hujan juga. Ya alhamdulillah, sebenarnya ini kita niat baik, namun demikian kendalanya ya ini tadi, karena di sini musim hujan. Tadi sudah saya selalu koordinasi tadi dengan Pak Toto selaku pendidik dari Koramil, dan nanti mau ada bagi takjil antara di pertigaan. Ya kita baik-baik itu baik-baik aja, itu namanya kita bagi rezeki. Namun demikian di masa pandemi tidak ada jeleknya. Kebetulan kami dari Satgas Covid tadi pun sama, saya dengan Koramil sudah patroli sampai Pendadak. Jadi kebetulan sampai sini ketemu sama Pak Toto. Nanti gini-gini, oh ya siap. Yang penting tetap kita jangan lengah. Walaupun bagi takjil bagus itu baik, tapi tetap prokes dilaksanakan, karena kita tidak tahu. Jadi manakala orang itu dari jauh dia imunnya kuat, mungkin kita yang tidak kuat. Maka dari itu tetap jaga jarak, aman, tidak usah jabat tangan dan sebagainya. Yang penting ngaji, niat ikhlas. Terima kasih, memang ini niat baik dari SMP 1 dan selalu masjid, mudah-mudahan berjalan lancar. Pak Kalbosek. Untuk berikutnya di sini ada berdiri sebuah masjid yang megah ya Pak. Namanya masjid apa Pak? Masjid At-Taubah. Sedikit kami ingin cerita, mendengarkan kisah dari pendirian Masjid At-Taubah ini, sejarahnya bagaimana, kemudian dari perkembangannya kan dulu kecil ya Pak, musola kecil, kemudian dibangun secara megah menjadi masjid. Rest areanya masyarakat Banjarnegara yang akan menuju ke Dieng, Karangkobar, Wanayasa maupun yang akan menuju ke Wanedadi ataupun sebaliknya. Mengenai pendirian masjid ini, sejarahnya, kemudian program dari Polsek Banjarmangu untuk kegunaan masjid ini Pak. Ya terima kasih. Mungkin tidak saja. Kalau awalnya itu dari musola yang kecil sudah gede. Ya. Nah waktu itu terus majunya ke sini itu jadi masjid sekitar itu kurang lebih tahun 2017 atau 18 ya, dibukalah masjid ini di musola direnovasi menjadi masjid. Kenapa? Mungkin ada karena waktu itu pas saya masih di Banjar dinamakan At-Taubah. Kita selalu taat dan bertobat. Mungkin efeknya kalau melihat kok polisi ada di Polsek ada masjid ya, nah. Memang saya dulu
waktu sholat di Banjar tuh, jika ada yang bilang polisi kalau ada sholat, tapi saya punya ilmu bagaimana supaya masyarakat lihat biar kita ubah antara musola jadi masjid, namanya masjid At-Taubah. Nah, letaknya strategi juga di pertigaan menghubungkan jalan raya dari Banjar maupun Dieng, dari Wonodadi maupun Purwokerto bisa untuk sebagai pasokan. Ada tugu kecil di pertigaan, itu masih ada di Polsek ada masjid, jadi mudah. Yang penting niat baik, oh ya tak tunggulah di masjid At-Taubah. Jadi setelah itu mungkin waktu itu diresmikan kurang lebih tahun 2018 kalau tidak 19. Saya ikut peletakan batu pertama. Ya kita selalu sinergis antara masyarakat, TNI Polri, takmir sekitar mendukung bangunan masjid. Jadi bisa berdiri gini. Yang penting kita selalu bersinergis dengan masyarakat, kita kompak, aparatnya kompak, masyarakatnya diajak kerjasama. Insya Allah nanti untuk menguatkan iman kita. Kalau imannya kita sudah kuat, mantap, ibadahnya rajin, insya Allah dimudahkan segalanya. Jadi niat baik akan mendapat balasan baik. Itu mungkin sekilas dari masjid, dari musola jadi masjid At-Taubah. Jadi rest areanya juga ini berkat kita sama-sama. Jadi kalau kita tunjuk rukun, insya Allah pasti bisa lah wujud itu. Namun demikian di masa pandemi ini kami selaku yang dituakan di sini sudah kemarin sebelum hari untuk dilaksanakan sholat tarawih, saya koordinasi sama takmir dan tokoh agama yang di sini, pengasuh pondok, untuk dilaksanakan sholat Jumat kita cancel dulu karena situasi masih pandemi. Orang nggak tahu, biasanya penuh. Namun demikian orang itu nanti bawa-bawa kita sendiri yang kena. Bukan dalam arti pangkat dosen yang tidak boleh dilaksanakan untuk sholat, bukan. Sholat 5 waktu boleh, sholat tarawih boleh. Memang di situ sudah kami batasi, itu pun bukan dari kami toh, ketua takmir, para tokoh agama yang di sini. Jadi sudah digunakan sholat dan tapi dibatasi. Maka dari itu di situ ada sok-sok itu. Jadi jaraknya. Namun kalau untuk melaksanakan sholat Jumat sementara kita cancel dulu karena situasi pandemi. Itu sekilas Bu Rana. Jadi masjid ini untuk umum. Memang punya proses tapi digunakan untuk umum. Jadi supaya kita kemana-mana jangan lupa begitu mulia. Tujuan pendirian masjid ini tentunya bisa menjadikan amal ibadah, amal jariah tentunya dari milik Polsek Banjarmangu tapi diperuntukkan untuk umum. Kemudian di Masjid At-Taubah ini juga sudah digunakan rutin dari mulai sholat Jumat. Pada bulan Ramadan ini ada sholat tarawih dan sholat berjamaah. Berarti terakhir ya Pak? Ya. Ada pertanyaan dari OSIS untuk Bapak Kapolsek maupun Bapak TNI apa tidak? Sudah jelas ya semuanya tadi. Ada pesan, ada kesan ya. Kemudian ada program Polsek berkaitan dengan bulan Ramadan ini ya. Kemudian untuk menghadapi Idul Fitri tentunya juga sudah siap juga karena 10 hari lagi kita akan menghadapi itu. Biasanya program yang dijalankan apa saja Pak? Ya, untuk menghadapi nanti sholat Idul Fitri kita lihat dulu Bu. Karena mulai tanggal 6 sampai 17 otomatis mudik ditiadakan. Namun demikian kalau sudah sebelum tanggal itu
ada yang masuk ke desanya, ya kita ada posko PPKM. Orang itu harus isolasi mandiri dulu minimal 3-5 hari. Setelah itu cek kesehatan, kok dinyatakan sudah negatif, tidak terjangkit, dia baru dengan masyarakat bebas. Namun tetap bukan semata-mata bebas maunya sendiri, bukan, tetap prokes harus ditaati. Manakala kok nanti wilayah itu zona merah maupun zona kuning untuk sholat Idul Fitri sesuai dengan SE Kemenang nomor 3 2020 itu tetap kita hentikan ya Pak, dia tadi sudah kita melaksanakan tugas berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Menghentikan itu karena apa? Bukan apa-apa. Berarti kita mengingatkan, manakala di situ ada wabah, kok orang itu masuk situ, nanti kan terjangkit wabah. Jadi manakala yang kok itu zona hijau boleh melaksanakan sholat Idul Fitri, namun demikian tetap prokes dilaksanakan, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker. Di tempat terbuka maupun di masjid kapasitas 50%. Suatu contoh, mungkin masjid 200, ya kita digunakan untuk 100 orang. Jaga jarak. Itu pun kita menghimbau para ketua takmir masjid jangan sampai khutbah itu terlalu lama, bahkan cukup 5 menit atau berapa. Sholat juga suratnya ayat tidak banyak. Itu sesuai dengan surat edaran, karena kita bekerja bukan maunya sendiri, tapi berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Karena apa? Kalau kita mentaati aturan itu, insya Allah semua sehat. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 itu 2020 itu untuk masyarakat, dan itu pun dari Menteri sampai Gubernur 443.00.559, dari Gubernur, terus dari Pak Bupati 443.400 tanggal 19 April sampai 3 Mei ini itu bunyinya sama. Jadi memang sholat 50%, kegiatan budaya 30%, dan itu harus dilaksanakan sesuai dengan prokes. Ya. Jadi tim Satgas itu ada dasar-dasarnya kalau mau melaksanakan menghimbau masyarakat, tindakan itu enggak. Jadi bukan karena semata-mata wah kamu tidak boleh, bukan. Oh ini loh tempat ini ada wabah, kamu jangan ke situ. Ya. Jadi itu tujuannya. Dan kami berpesan sama Ibu, kita sudah siap memang aparat TNI Polri untuk mengamankan sholat Idul Fitri. Dan nanti tidak ada takbir keliling ya Bu. Saya pesan sama itu di sekolah, jadi tidak ada takbir keliling. Ya, tolong disampaikan anak-anak diawasi, walaupun itu lepas tetap diimbau ya Pak Ketua OSIS. Jadi tolong tidak ada takbir keliling. Sholat Id manakala kok itu nanti di situ ada wabah zona merah atau kuning, dihentikan sholatnya di rumah masing-masing. Itu Bu, jadi untuk TNI Polri sudah siap melaksanakan itu semua. Kami siapkan, kami koordinasikan. Kurang lebihnya demikian. Menarik sekali perbincangan sore hari ini bersama Kapolsek Banjarmangu dan Koramil Babinsa terkait ya Pak. Babinsa Koramil atau Koramil Babinsa? Ya, menarik sekali perbincangan sore hari ini bersama beliau berdua dari TNI dan Polri Kecamatan Banjarmangu. Terima kasih kepada Bapak Suharno, AKP Suharno Sarjana Hukum, dan Bapak Sujiat dari TNI dan Polri Kecamatan Banjarmangu, dari Polsek dan Koramil Babinsa 13 Banjarmangu. Tentunya ada pesan
ada pesan lagi Pak Sujiat? Cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan lain selain kegiatan ini kita bisa bekerjasama untuk menjalankan kegiatan walaupun di tengah masa pandemi dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak Harno dan Pak Sujiat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menghadapi bulan Syawal nanti. Dan satu pesan dari Pak Kapolsek, nanti tidak ada takbir keliling ya. Jadi kita cukup bertakbir dari rumah saja masing-masing ya Pak ya. Ya, untuk sholat juga 50%, untuk kegiatan budaya 30%. Tentunya Bapak Kapolsek dan Koramil sudah berjalan sesuai dengan surat edaran dari Bupati. Semuanya melaksanakan sesuai dengan anjuran Bapak Bupati. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya Ratna Saraswati. Mohon